Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah ittaqullah fa inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im. Jemaah Jumat yang berbahagia, bersyukurlah terus kepada Allah, karena di antara nikmat terbesar di akhirat yang akan diberikan kepada kita adalah surga, jannatun na'im. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Dan di surga itu semua apa yang kau mau akan diberi sesuai keinginanmu, dan itu adalah balasan yang terbaik. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mencukupkan kita dengan beribadah kepadanya, mentauhidkannya, dan kemudian mengikuti petunjuk Rasulnya di dalam beribadah. Maka surga yang tak berbatas nikmatnya ini bisa menjadi milik kita. Carilah surga dengan ibadahmu. Salawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, saya berwasiat terhadap diri sendiri dan untuk jamaah semuanya dengan sebuah judul khutbah: kewajiban mentauhidkan Allah melalui matematika Al-Quran. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam hal mentauhidkan Allah, terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk itu dan melarang kita daripada perbuatan syirik. Surah Al-Bayyinah sebagaimana yang biasa kita dengar, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan engkau untuk beribadah, melainkan agar engkau mentauhidkan Allah. Mukhlisin bermakna yuwahhidullah, agar benar-benar engkau tauhidkan Allah dalam penyembahan kepadanya. Seperti juga diantaranya dalam surah Az-Zumar, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishina lahuddin. Katakan kepada orang, sampaikan tauhid, kewajiban mentauhidkan Allah. Katakan, inni umirtu an a'budallaha mukhlishina lahuddin, bahwa aku benar-benar diperintahkan beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Jangan sampai ada terjadi kesyirikan di dalam hidupku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa umirtu li an akuna awwalul muslimin, dan kami sebagai orang Islam harus menjadi yang terdepan di dalam mentauhidkan Allah, bukan justru yang terdepan menyekutukan Allah, mengajak orang ke kuburan, mengajak orang ke keramat dan puyang. Tidak, justru kita diperintahkan untuk menjadi orang yang terdepan, mentauhidkan Allah dengan berdoa, memohon, meminta, beribadah, beristighatsah hanya kepadanya. Dan katakan, katakan kepada orang-orang itu, aku dan seharusnya kamu juga, qul inni akhafu in asaitu rabbi 'adzab yaumin 'adzim. Kalau saja aku terjadi berbuat syirik, atau seperti kesyirikan yang kau lakukan dengan menyembah-nyembah di kubur, meminta-minta kepada orang yang berada di kubur, seperti yang banyak viral sekarang, adzab yaumin 'adzim, bahwa bakal akan ada azab yang pedih untukku dan untukmu bila engkau tidak kembali mentauhidkan Allah. Qulillaha fa'bud mukhlishan lahuddin. Karena itu, katakan lagi, ini adalah perintah untuk mendakwahkan tauhid. Qulillaha fa'bud,
kau tidak boleh diam dan kau harus tegas melawan mereka. Sampaikan kepada mereka, qulillah, hanya kepada Allah lah kalian, fa'bud, sembah hanya Allah, mukhlishan lahuddin, dengan cara hanya mengikhlaskan diri untuk beribadah dan memohon kepadanya. Makanya dakwah salaf, dakwah sunnah dimusuhi oleh mereka karena mengikuti petunjuk Al-Quran untuk menantang dan memusuhi peribadatan mereka yang sangat menyimpang dalam Al-Quran itu. Itu dia. Kenapa dakwah salaf, kenapa dakwah sunnah harus dimusuhi di mana-mana? Karena di mana-mana akan diadakan suatu penjelasan ilmu, wajib mentauhidkan Allah dan tinggalkan perbuatan syirik seperti yang mereka lakukan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Itulah beberapa ayat Al-Quran yang tidak kita perpanjang lagi untuk menyampaikan ayat-ayat lain karena waktu yang sangat pendek. Tahukah Anda bahwa kewajiban mentauhidkan Allah ternyata bukan sekedar ayat Al-Quran sekarang yang membuktikannya bahwa kita wajib tinggalkan syirik. Ternyata sains, teknologi dengan quick act, perhitungan cepat, telah ditemukan bahwa secara matematika ayat Al-Quran bahwa ternyata disimpulkan sebuah angka di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa wajib mentauhidkan Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Dengarkan dengan baik. Di dalam Al-Quran 30 juz dengan 114 surah, maka kata atau kalimat yang terbanyak tertulis di dalamnya adalah kalimat Allahu. Sehingga kalau kita lihat grafiknya, kalimat Allahu langsung melonjak ke atas kemudian turun dari 30 juz itu. Terbanyak. Dan dengarkan dengan baik. Bila kita hitung dari awal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi, kalimat Allah yang ada di situ, sampai kemudian An-Nas, atau seperti juga kita jumpai dalam surah Al-Hasyr, Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwa Allahu, Allah lagi disebut, Huwa Allahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwa Allahu, huwa Allahu lagi disebut, Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kalimat atau kata-kata Allah seperti ini ternyata terulang di dalam 30 juz itu sebanyak 2699. Saya ulang, totalnya 2699. Lalu apakah misteri di balik angka ini? Dengarkan. Ternyata Allah yang mengetahui segala yang tersembunyi. Sesungguhnya telah menitipkan pesan mukjizat pada namanya ini, pada nama Allah, dan angka atau jumlah tertulisnya di dalam Al-Quran. Ternyata mukjizatnya
2699 ini angka yang tidak boleh dibagi. Antum kalau ambil HP, ketik kalkulatornya 2699 dibagi 100 nggak bisa, dibagi 99 nggak bisa, dibagi 98 nggak bisa, sampai dibagi 2 nggak bisa, dia hanya bisa dibagi 1. Menunjukkan bahwa Allah hanya satu, dan yang menurunkan Al-Quran ke dunia hanya satu, Allahu Rabbul Jalil, Wallahul Wahidul Qahhar. Dan itu baru ditemui sekarang, baru ditemui setelah kemudian diciptakan sebuah mesin untuk menghitung semua ayat dan huruf yang ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Kita lanjut. Dengarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran selalu mensifati dirinya dengan satu angka, yaitu Al-Wahid. Qul huwallahu ahad. Ahad atau Al-Wahid. Huwallahu Al-Wahid Al-Qahhar. Dialah Allah yang maha satu, Al-Qahhar, besar, agung. Sekarang ternyata pula bahwa di dalam 30 juz Al-Quran itu, angka terbanyak yang disebut di dalam Al-Quran adalah angka 1, Al-Wahid atau Ahad. Ternyata terulang sebanyak 61 kali. 61 kali. Bila kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka kita akan jumpai kalimat yang menunjukkan Allah satu itu terulang sebanyak 61 kali. Nah, apa dibalik rahasia 61? Masya Allah. Allah pun kembali melalui matematika Al-Quran ini ingin tunjukkan bahwa dia hanya satu. Enggak boleh ada dewa langit, dewa bumi, dewa angin, dewa api, atau Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan api. Enggak boleh. Enggak boleh ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Ruhul Kudus. Enggak boleh ada Trimurti, enggak boleh ada Tri ini, enggak boleh. Enggak boleh ada Trinitas, semuanya enggak boleh. Di balik rahasia angka ini ternyata 61 ini pun adalah angka yang tidak boleh dibagi, kecuali hanya dibagi 1. Masya Allah. Sekarang ternyata teknologi yang diciptakan oleh orang-orang kafir untuk merusak Islam pada akhirnya terpakai untuk menemukan keunikan-keunikan Islam dan kebenaran-kebenaran Al-Quran. Subhanallah amma kanu yusrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan orang-orang yang telah menyekutukan Allah pada saat ini, sementara kitabnya Al-Quran betul-betul mensucikan Allah dari persekutuan, sehingga 2699 tak mungkin dibagi 2 dan seterusnya, dan angka 61 tak mungkin dibagi 2 dan seterusnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Dengarkan kembali mukjizat Al-Quran berikutnya, yaitu mukjizat tentang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nama nabi kita. Dan Injil menyebutkannya Ahmad. Taurat menyebutkannya Farpalit, yang bermakna terpuji. Kenapa Muhammad? Di Injil tertulis Ahmad. Al-Quran pun juga mengisahkan itu. Ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ketika Isa menyatakan bahwa nabi yang akan datang setelahku bernama Ahmad. Jawabannya, karena Allah bukan ingin menunjukkan namanya, tetapi ingin menunjukkan kata Ahmad yang menunjukkan bahwa nama itu semua terhimpun segala bentuk yang terpuji pada dirinya, sehingga disebut Ahmad, yaitu orang yang sangat terpuji akhlaknya. Nah, nama aslinya adalah Muhammad. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membukukannya di dalam Al-Quran, sebuah surah yang bernomor 47 dengan nama surah Muhammad. Nah, mari kita pelajari. Surah Muhammad hanya ada satu. Kata Muhammad di dalam Al-Quran jelas banyak kita jumpai. Sekarang cukup kita jelaskan tentang namanya. Nama Muhammad terdiri dari 4 huruf. Mu, mim. Ha, ha. Mim tengah, mim. Belakang, dal. Muhammad. Ada 4. Tahukah Anda, setelah surah Muhammad yang ke-47, bila kita baca Al-Quran terus ke belakang ke Anas, maka mim yang pertama, mim depan, itu terulang sebanyak 223 kali. Ha yang ada di tengah, di setelah nama Muhammad, surah Muhammad dalam Al-Quran, itu terulang sebanyak 23 kali. Mim yang di tengah terpakai dalam Al-Quran setelah Muhammad itu 223 kali juga. Sedangkan dal yang di belakang itu terulang, begitu dihitung setelah surah Muhammad ini ke belakang, maka terpakai 35 kali. Lalu bila dijumlah 223 tambah 23 tambah 223 tambah 35, maka akan muncul angka 504. Sekarang, apakah misteri mukjizat dari angka 504 ini? Angka 504 ini akan muncul ketika perkalian 8 kali 63, maka baru akan keluar angka 504. 8 kali 63, maka akan muncul angka 504. Saya ulang, 504 ini adalah huruf yang ada pada nama Muhammad yang berulang dalam Al-Quran. Tahukah Anda apa dibalik angka 63? Dari sini telah ditemukan sejak awal Al-Quran, sains baru kemudian membuktikan kalau ternyata dari dulu Al-Quran ingin mengatakan dengan angka 63 bahwa si Muhammad ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan meninggal di usia 63 tahun, pas dengan angka ini. Umurnya hanya 63 tahun.
Masya Allah. Lalu bagaimana dengan angka 8? Ternyata angka 8 dicari dalam penjelasan hadis. Ternyata semua hadis yang menyatakan bahwa angka 8 itu adalah jumlah pintu surga. Berarti bagaimana hubungannya Muhammad dengan surga? Di sini ingin Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa ikutilah si Muhammad itu, ikutilah ajarannya, ikutilah petunjuknya. Bila engkau betul-betul mengikuti akidahnya, mengikuti manhajnya, mengikuti syariatnya, mengikuti sunnahnya, tidak melakukan bid'ah dari ajarannya, menambah dan menguranginya, maka kau berhak masuk surga. Dari 8 pintu mana saja yang engkau inginkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana innana muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.